ya. Itu saya juga begitu, karena saya nggak pernah ngerasa saya mau jadi masuk album dinyanyikan oleh berbagai banyak orang. Nah, kalau dibilang lagunya apa aja, kita kenalan sebentar. Boleh minta buat kenalan aja. Lagu pertama saya masuk di album Tinggikan Dirimu Mengatasilah. Kemudian dilanjutkan di GB kedua ya. Betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kejadianmu. Kemudian lanjut lagi. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kemudian juga dilanjutkan dengan sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kemudian sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Kemudian satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Kemudian kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kemudian jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Kemudian presnya seperti jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kemudian bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik dan seperti nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku. Penyebaran ya. Kita berikan lagu bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Kemudian lagu Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kemudian Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Tapi itu kembali kau ku kagumi dalam hati. Yang kau nyanyikan benar Tuhan. Dan bahkan sampai saat ini kami aku sampai ini ku akui apa yang kita akui. Saya sering nonton iklan bilang ini kijang, memang tiada duanya. Oh salah besar, kasih Tuhan Yesus lebih tiada duanya. Nah, perkenalannya sampai sini aja ya. Kalau kita lanjutkan terus lagu saya bisa habis waktunya ya kan seminar ya. Apa tadi sih sedang gatal sensus lagu dari awal sampai akhir. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu bayangkan selama ini yang bikin lagunya seperti apa, luarnya seperti saya nggak nyangka ada apa-apa Bapak Ibu, dan nasib saya Bapak Ibu ya. Tapi saya adalah saksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kenapa saya tadi katakan gitu? Karena dari sebanyak lagu itu saya nggak bisa main musik sama sekali. Loh kok bisa bikin lagu seperti itu? Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Karena itu saya percaya sekali bahwa Tuhan itu memanggil bukan mereka yang mampu, Tuhan memampukan mereka yang terpanggil. Kalau Bapak Ibu sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, jangan khawatir, jalan aja. Kenapa? Karena di tengah jalan Tuhan yang akan memampukan kita. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya akan sharing sebentar juga bagaimana saya bisa kok kuat ya melayani. Berarti dari tahun 89, siapa yang matematik kuat? Keuangan. Ya berapa tahun itu ya? Lebih dari 25 tahun ya pasti ya. Kok bisa kuat? Sebetulnya kalau secara manusia ya, kita kan juga punya perasaan ya kan. Sama lah sama Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kecewa, kadang-kadang pengen berhenti, kadang-kadang kesel juga, kamu masih galau dan sebagainya. Tetapi kalau kita ngerti rahasianya kok bisa, kenapa kok saya bisa melayani Tuhan begitu kuat? Itulah ketika kita menjadi penyembah Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk membangkitkan kita kembali. Jadi yang saya belajar dari Daud, ketika itu kan saya dipanggil Tuhan untuk melayani lewat lagu, ya langsung bayangan saya, oh
pertama bayangan saya adalah mana mungkin. Biasa loh kita itu masa, percaya kan ya masa. Iya benar masa kau percaya nih gitu ya. Ya kan betul. Kenapa? Karena kita selalu berpikir gini. Kita selalu melihat apa yang kita nggak punya. Kita selalu melihat apa yang orang lain punya. Itu kan? Itu manusiawi, itu hal yang saya rasakan. Jadi ketika saya dipanggil untuk melayani, yang saya aduh nggak mungkin saya bisa kayak ini, senior saya. Waktu itu yang bikin lagu pendeta semua loh, ya J.W. Datu, siapa lagi tuh pendeta semua. Nah ini pendekar satu. Terus saya bilang, wah mana mungkin Tuhan. Tapi saya bilang saya nggak bisa main musik sama sekali. Lalu Tuhan berkata apa? Justru dalam kelemahan kuasa sempurna. Tapi ada bagian perlu kita lakukan apa? Mulai dari apa yang ada. Mulai dari apa yang kamu bisa. Jangan pikirin yang kamu belum bisa. Pikirin kamu bisa apa. Lalu saya berpikir, apa yang saya bisa? Main musik nggak bisa. Saya cuma bisa nulis, bolpen dan kertas. Bapak Ibu tahu, lagu-lagu pertama yang saya buat itu ditulis bukan di buku ilham. Tadi ada dibagi ya buku yang bagus ya. Wah isilah dengan itu sebelum. Kalau saya itu bukan di buku itu, nggak punya juga di buku. Saya pakai bekas brosur Kentucky. Ya, jadi kalau saya paling semangat kalau orang bagi-bagi di jalan, nah saya paling semangat ngambil. Boleh kasih minta lebih, disemangatkan, silakan Pak. Kenapa? Mempermudah tugas dia bagi-bagi itu ya kan. Tapi di rumah saya pakai kenapa? Kalau dulu bisa, karena biasanya iklannya cuma separuhnya putih. Ya, di bagian putih itulah saya tulis lagu itu. Tetapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Orang sekarang pelit, dua-duanya jadi iklan. Coba lihat ya, bolak-balik iklan semua. Nggak bisa ditulisin, nggak usah dulu bisa ya kan. Nah itu dari sana. Dan ketika itu saya dipikir, oke, saya mau nulis lagu, mau main musik, Tuhan bilang tidak. Nanti akan ada orang-orang yang aku pakai, orang-orang bertalenta di bidang musik. Nah siapa contohnya? Di belakang saya, salah satu ya kan, keren kan musiknya kan. Itu Tuhan bilang, tapi kamu belajar dari hamba-Ku Daud. Ketika saya mulai belajar dari Mazmur, dari Daud, saya lihat kehidupannya, ada yang aneh dari Daud ini. Ya, Daud ini dipakai Tuhan di bidang puji-pujian, ya kan, di bidang Mazmur. Tetapi herannya, saya melihat Daud ini antik sekali. Dia bukan berasal dari suku Lewi. Mestinya di zaman itu orang-orang yang melayani Tuhan di bidang puji-pujian ibadah, ya kan, suku Lewi, betul kan, Imam Harun dan di kebawahnya itu. Tapi Daud ini bukan, dia suku Yehuda, suku yang tugasnya berperang, menjarah harta bangsa-bangsa. Siapa itu? Ya kita orang marketplace, kan? Bapak Ibu yang masih tugas itu Daud. Kenapa dia begitu berkenan di hati Tuhan ya? Saya heran. Padahal dia bukan full time. Rupanya dia lebih dari full time. Dia full heart, Bapak Ibu. Rupanya dia begitu punya rahasia suatu pelayanan, rahasia penyembahan yang Tuhan begitu suka. Bahkan kadang-kadang melebihi orang full time. Buktinya orang Farisi, Tuhan Yesus marah-marah terus ya. Disindir, dimaki, ngomel, persis kayak Pak Ahok ngomel-ngomelin PNS, persis lah kurang lebih gitu ya kan. Sedangkan Daud ini dipuji luar biasa. Bayangkan, kita bayangin, Tuhan itu memuji Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Dan itu Tuhan itu memuji cuma dua tokoh di Alkitab yang Tuhan puji. Yang pertama Daud, yang kedua Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dua orang ini loh yang Tuhan bilang, inilah orang yang berkenan di hati. Wow, apa rahasianya? Saya lihat Daud, ternyata Daud itu antik sekali. Dia bukan orang yang religi, dia bukan orang yang seperti Musa, begitu ibaratnya mencoba untuk perfect dalam segala. Daud nggak biasa aja, saya lihat dia jatuh bangun kayak kita, betul ya, ya kan? Banyak kesalahannya juga. Dan terakhir yang dosanya sampai ibaratnya Tuhan bilang, biar lu anak kesayanganku. Tapi tetap ini bikin salahnya kebangetan. Contohnya ketika apa? Dia membunuh Usa hanya gara-gara merebut Batsyeba. Oh Tuhan marah betul gitu ya. Tetapi kemarahan Tuhan itu nggak sampai bikin dia akhirnya sudah, aku lepaskan. Enggak loh, kenapa? Saya lihat Daud ini punya hati yang luar biasa sekali. Jadi dia persis kayak kita, jatuh bangun kayak kita, dan punya tantangan kayak kita juga, ya kan? Daud itu bukan hidupnya enak-enak aja, lalu dapat ilham, dulu main kecapi, ya, lalu dapat ilham bikin, oh enggak, hidupnya penuh tantangan, hampir mati juga. Kalau dia dikejar Saul, kita dikejar hutang, kurang lebih jadi ketika saya Daud ini orang biasa, sama kayak saya. Kenapa? Oh Tuhan bisa begitu berkenan pada Daud, pada pelayanan Daud dipakai luar biasa. Kalau kita lihat kitab Mazmur, ya, itu kan nyanyian-nyanyian Daud. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, di kitab Perjanjian Baru, kitab yang paling banyak dikutip oleh Tuhan Yesus, rasul-rasulnya di Perjanjian Baru adalah kitab Mazmur. Secara kalau ilmu itu apa, teologi mencatat kitab Mazmur itu paling banyak dikutip. Bayangin, nyanyian Daud
begitu banyak dikutip, meskipun kita nggak tahu notnya seperti apa. Kok bisa begitu? Saya bilang, kenapa Daud itu dipakai dalam penyembahannya? Kenapa dia begitu dipakai dalam pelayanannya? Ternyata Daud itu paling mengerti kenapa dia memuji Tuhan. Daud mengerti. Dia mengerti apa itu pujian. Dia mengerti bagaimana cara memuji Tuhan yang benar. Dengan kata lain, ini yang akan kita belajar. Karena kita nggak mau rugi dong, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau Daud orang yang sama kayak kita, dan ada lagi kekurangan Daud yang kita lebih. Kenapa? Dia belum kenal Yesus loh. Kita kan punya Tuhan Yesus. Masa Daud bisa lebih berkenan daripada kita? Oh, nggak bisa. Mari kita belajar dari Daud siang hari ini, supaya kalau misalnya Daud berkenan di hati Tuhan, kita juga berkenan di hati Tuhan. Dan Daud itu bisa melayani Tuhan di tengah-tengah situasi krisis. Sedangkan kita, hati kita galau aja udah capek melayani Tuhan, betul kan? Ya kan, kita aja begitu banyak hambatan yang buat kita. Jangankan pelayanan, ke gereja aja males. Jangankan pelayanan, latihan aja kadang-kadang gak ada waktu rasanya. Sedangkan Daud bisa memuji Tuhan 7 kali dalam sehari dia menyembah Tuhan. Kalau Daniel 3 kali, Daud 7 kali. Wah, kalau kita lihat saudara kita orang muslim 5 kali, ini Daud 7 kali. Apa dia kurang kerjaan? Oh no, tugas dia juga banyak sebagai gembala domba. Pasti berat, bukan tugas enteng, tugas kasar itu. Tapi kok masih ada waktu buat menyembah Tuhan, masih ada waktu bisa menulis mazmur, masih ada waktu bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar siang hari ini. Mari kita buka kitab pertama kita. Ini ada duduk nggak? Kasihan amat. Kita kan perlu kasih mesra juga ya. Mau duduk di atas speaker juga boleh. Ya dong. Memang ini seminar, tapi saya kan orang hybrid, saudara. Pengkhotbah iya, pemuji juga iya. Jadi kan pengen ditemenin tim musik ya. Udah apa-apa ya? Jadi bodyguard saya. Kita buka Mazmur 22 ayat 3 atau ayat 4 ya. Sekarang Alkitab juga hybrid. Ada yang manual ya ayat 4. Kalau yang matic emang mobil apa Android ya ayat 3. Kalau dulu ada kitab suci, sekarang ada gadget suci ya kan. Buka gadget suci kita ya. Yang gadgetnya belum ada aplikasi Alkitab harus dibaptis ulang ya Pak Gembala ya. Yang nggak suka buat orangnya, gadgetnya harus dibaptis ya. Tinggal download gratis aja kok ya kan. Dulu Alkitab kita bayar loh beli. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan padahal belum ketemu, sudah kan? Udah, ayo kita baca. Memang sekarang kalau gadgetnya ada kekurangannya ya. Kalau dulu zaman saya buka Alkitab seru. Saya cari ayat langsung kresek kamu ya. Yang nggak seru apa? Kalau lain sudah ketemu, saya belum. Karena yang lain udah berhenti, saya masih kresek. Jangan nengok. Akhirnya pura-pura ketemu ya. Udah, padahal tinggal ketemu ayatnya. Oke, Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus ya, bersemayam di atas. Oke, jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas. Nggak salah sih, tapi nggak benar. Dan inilah yang menjadi banyak patokan kita, betul? Ya, tadi kita katakan firman Tuhan apa? Engkau yang bersemayam di atas. Enggak loh, rasanya beda. Ini sama sama saya, persis. Jadi ternyata saya nggak sendirian dulu. Yes, terima kasih ya. Ayo ulang baca Alkitab lagi. Padahal engkaulah yang bersemayam di atas. Nah, puji-pujian orang. Sekarang Bapak Ibu, gereja itu terjadi dua paradigma besar. Yang satu mengerti bahwa Tuhan itu bukan bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab kalau paradigmanya hanya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian, inilah yang membuat gereja melupakan visi awalnya. Ini yang membuat kadang-kadang acuan kita sebagai pemusik juga terbelah dua. Yang itu mengandalkan apa? Oh, yang penting saya memuji Tuhan dan Tuhan senang sama saya. Kenapa? Setiap saya angkat pujian, Tuhan datang dan berkata keren. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membuat pujian yang keren, mereka membuat penampilan yang keren, mereka tampil dengan keren. Karena paradigma mereka ya dari Alkitab juga, dan mereka mengatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Tetapi itu bukan Daud, karena Daud berkata Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya apa? Yang Tuhan cari bukan puji-pujiannya. Yang Tuhan cari adalah penyembahnya, orang Israelnya. Sudah belum kita menjadi orang pilihan Tuhan,
Kalau kita sudah ngerti ini aja basicnya, maka kita akan bisa jawab. Kenapa banyak artis-artis yang katanya notabene rohani, ketika memuji Tuhan kerennya minta ampun, ketika melayani Tuhan, ngomongnya pintarnya minta ampun, tetapi jadi mualaf, tetapi menikah dengan orang yang tidak seiman, tetapi meninggalkan Tuhan, tetapi narkoba dan sebagainya. Karena mereka punya paradigma yang berkata Tuhan bersamanya di atas puji-pujian, nggak mau tahu siapa yang nyanyi. Pokoknya ketika saya nyanyi lagu rohani, Tuhan langsung mehek-mehek sama saya. Sehingga banyak pemusikal yang nggak ngerti juga pelayan Tuhan yang nggak ngerti, pasti keganggu kita. Kenapa yang ini keren mamang? Mereka gaya keren. Sedang kita dibilang apa? Jadul dulu, acuannya sudah berbeda. Tetapi acuan Daud konsisten dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, yang Tuhan cari siapa yang Bapak cari? Penyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sudah mengerti ini, maka kalau kita ditanya Tuhan bersama yang di atas mana? Puji-pujian orang Israel. Yang Tuhan cari penyembah, bukan pujiannya. Sebab kalau kita nggak ngerti, saudara tahu nggak? Yang namanya memuji, kenapa perlu pakai not? Memangnya kalau saya muji panitia, saya muji Ibu Vera, pakai nada. Ibu Vera cantik sekali hari ini. Lalu Ibu Vera bilang terima kasih. Begitu. Kan kagak perlu. Kalau saya muji kita kan cuma, Pak, bajunya bagus loh. Beli di mana? Pak, hari ini rapi. Wah, Pak, kerjanya luar biasa. Pak, suaranya menggelegar. Saya tadi baru muji gembalanya. Pak, suaranya berwibawa ya, Pak. Ya kan, kalau kita bisa muji, apa perlu pakai not saya? Kenapa memuji Tuhan harus pakai not? Bukankah kita bisa bangun pagi tanpa perlu ambil gitar dulu, ambil rebana, ambil sudah Tuhan, thank you ya, aku mimpi enak, tidur enak, semalam bangun sehat. Thank you Lord, Tuhan baik. Itu memuji bukan? Kenapa mesti pakai not? Sehingga menyusahkan kita, mesti bikin lagu, beli alat musik. Karena Tuhan punya sesuatu. Rupanya ketika Daud berkata soal Mazmur 22:4, itu suatu konsep yang tidak pernah Musa bayangkan, tidak pernah Abraham, Yakub bayangkan, bahwa Tuhan itu tahtanya di atas puji-pujian. Sebenarnya Daud bukan ngomong gitu kalau kita mau dalam. Daud itu saking dia menyembah Tuhan, saking dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah, maka Daud tahu, saya nggak tahu dia tahu dari mana, jujur. Tapi dia bisa tahu ada malaikat berkemah dengan dia. Berarti Daud punya encounter dengan hadirat Tuhan yang begitu dalam, yang cuma ibaratnya dia orang marketplace. Dia bukan orang yang langsung kalau ada cerita pengalaman gaib, pengalaman sekantor langsung, saya bertemu Tuhan, Tuhan angkat saya di awan-awan. Bukan begitu. Daud itu orang marketplace kita. Kenapa? Kalau kita cerita itu di kantor, pasti bos kita langsung, lu udah mau pensiun ya? Bilang kalau lagi stres, liburan. Bukan begitu. Tetapi keterangan tentang Tuhan bersama yang di atas puji-pujian ini baru akan kita temukan di Wahyu 4. Sepanjang Wahyu 4, ketika Rasul Yohanes bertemu dengan Tuhan, saya nggak buka soalnya bisa kepanjangan, tapi situ dijelaskan bahwa yang namanya tahta Tuhan memang dikelilingi puji-pujian. Jadi ibaratnya misalnya tahta Tuhan, maka sekitar saya ini adalah malaikat-malaikat bersayap 6. Sekarang lagi diumpetin sayapnya di dalam jaket ya, pura-pura jadi Batman yang satu ya. Tetapi malaikatnya bukan sayap 2, 6. Mungkin itu menentukan ranking kali ya. Soalnya spesial, malaikat sayap 6. Dan malaikat itu persis kayak sekarang, siap memuji Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa libur. Lebih hebat dari McD, lebih hebat dari 7-Eleven. Jadi Daud tahu, rupanya Tuhan itu tahtanya penuh pujian. Dan Daud tahu bahwa di sekeliling tahtanya itu ada tua-tua kita sekarang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap kali malaikat mulai mengangkat pujian, mereka langsung bersujud menaruh mahkota. Dijelaskan di Wahyu 4. Bayangkan dari kejadian Daud ngomong sampai Wahyu 4 itu berapa tahun? Saya disuruh pelayanan sampai zaman itu juga waduh mabuk saudara. Tapi kenapa Daud bisa mengerti? Daud bisa tahu karena Daud menyembah Tuhan. Daud mengerti yang Tuhan cari adalah penyembah. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan, kalau gitu untuk apa puji-pujian? Betul? Daud mengerti bahwa fungsi puji-pujian itu bukan pelengkap ibadah. Fungsi pujian adalah untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau mau merasakan hadirat Tuhan, memujilah dengan sikap hati yang menyembah Tuhan, maka kita akan ketemu hadirat Tuhan. Amin, ya kan? Dan sekarang kalau bicara soal hadirat Tuhan, banyak variasinya.
Banyak. Saya ini orang otak kiri, kuliahnya di komputer. Saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan bisa pakai saya di dunia musik, ya dunia lagu, dunia otak kanan, dunia imajinasi. Tetapi memang kita harus sehati dan sepikir dengan Tuhan ya. Memang itu sangat-sangat logik juga ya. Sehati artinya otak kanannya, sepikir artinya otak kirinya. Jadi ketika saya mengalami hal-hal yang hadirat Tuhan, dulu saya juga ibaratnya gini, pasang otak kiri gitu. Ya kan? Ini maksudnya gini loh, kalau ada orang tumpang tangan, saya nggak mau didorong. Kalau didorong terus jatuh nggak aji, buat saya itu bukan hadirat Tuhan, itu didorong ya kan, tinggal jadi saya pasang kuda-kuda gitu kan. Tetapi saya ngalamin yang hadirat Tuhan tuh begitu tidak bisa diduga. Karena saya juga pernah jatuh ke belakang ketika menyembah, pendetanya didorong dari jauh, terus kalau kubrak. Nah, sebagai orang otak kiri, kalau jatuh apa yang kita lakukan? Kalau saya periksa kepala, bocor kan gitu, iya kan? Jatuh bawa semen, emang ada bantalnya kan kagak? Bocornya enggak loh, ternyata enggak gitu kan? Jadi gitu, saya orangnya cukup skeptis loh gitu. Tapi saya mengerti, kok Daud ini bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia ngerti acuannya bahwa kita ini sedang memuji Tuhan biasa atau sedang menyembah Tuhan. Jadi siang ini apa acuan hadirat Tuhan? Kalau kita baca acuan hadirat Tuhan di kitab Yesaya, kita akan ngerti ya. Tetapi di perjanjian baru kita akan bingung. Kenapa? Tidak pernah disinggung-singgung hadirat Tuhan itu apa? Silakan cari dengan Google, nggak bakal ketemu. Tetapi istilahnya sudah berubah. Kalau kita mau membedakan antara kita sedang menyembah Tuhan dan atau kita sedang memuji Tuhan, dan itu yang suka bikin capek orang di situ. Ketika kita hanya, saya tidak mau bilang show ya, tapi cuma memuji tanpa hati menyembah, itu yang bikin gereja capek. Itu yang bikin jemaat capek. Artinya apa? Percuma, seakan-akan heboh euforia di dalam, tapi ketika di luar tidak ada perubahan. Sedangkan Daud, dia semakin dia menyembah Tuhan, semakin berkenan, semakin hidupnya berubah, karakternya berubah, ada dampak dari penyembahannya. Tetapi kalau orang cuma memuji Tuhan dengan kata lain, hanya angkat pujian buat Tuhan karena dia ngerti Tuhan itu cuma senang pujian, maka hidupnya nggak akan berubah, nggak ngerti. Dia pikir tidak ada yang Tuhan cari buat dia. Dan ini yang kita belajar. Rugi dong. Masa kita nyanyi sampai capek, kan belum ada kan, sampai sekarang belum ada. Gereja memuji Tuhan terus sediain jemaat minuman, belum ada maksudnya, ya kan? Artinya saudara muji juga capek, kan? Artinya main musik juga capek. Kalau kita nggak ngerti, wajar waktu pelayanan kita capek, wajar kita jemaat bisa capek. Ini nyanyi nggak selesai WL-nya ini, kan? Karena kita nggak tahu. Tapi kalau saudara ngerti apa yang Daud ngerti, bisa jadi freak kayak saya. Biar otak komputer, tapi senang menyembah Tuhan seperti Daud. Kenapa? Karena Daud ngerti apa bedanya menyembah dan muji. Sekarang kita lihat. Di Alkitab di Perjanjian Baru tidak ada ciri-ciri hadirat Allah, tapi ada yang namanya kerajaan Allah. Karena Allah itu adalah kerajaan, bukan istananya. Itu istana, bukannya rumah biasa. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, ya harus ketemu kerajaan Allah. Ya, mari kita lihat ciri-ciri pertama ya, dari apakah kita sedang menyembah Tuhan atau enggak. Sebetulnya saya percaya sudah, apalagi yang tahu lagu saya sudah ya. Pasti saudara tanpa sadar, ayo kita buktikan ya. Roma, kita buka kitab Roma. Kita tanya Rasul Paulus yang pernah ngalamin yang namanya puji-pujian sampai mendobrak tembok penjara, itu Rasul Paulus. Dari kita boleh tanya dia ya. Roh kitab Roma. Tadi saya dikatakan cuma boleh kasih 3 pertanyaan. Tapi saya pikir kalau memang Tuhan izinkan ya, kalau ada waktu, nggak janji, tapi yang janji ya, kita kasih lebih lah ya. Saya percayakan ini hal yang baru buat kita. Pasti pada agak kaget-kaget. Oh ternyata Daud begitu. Nah sama, saya dulu juga kaget. Sekarang kita kaget rame-rame kan gitu. Kita buka Roma 14 ayat 17. Nah ini mau kitabnya Matic kayak mau kitabnya manual sama. Mau giginya 3, gigi 5 sama. Seminar toh, jadi kita dalamin Alkitab sama-sama ya. Sebab kerajaan Allah bukan apa? Soal makanan dan minuman, artinya bukan soal kedagingan, tapi soal kebenaran, apalagi damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Artinya seseorang baru disebut mengenal, ketemu dengan hadirat Tuhan. Nggak perlu kayak saya gitu, mesti semeriwing dulu, merinding. Gampang kok kalau mau merinding, nonton aja Conjuring 2, pasti merinding. Ya, jadi tidak harus ya. Tetapi kalau ada juga jangan ibaratnya di itu
bukan Roh Kudus. Bisa jadi itu Roh Kudus, dia merasakan sesuatu. Kan merinding itu kan apa? Kehadiran yang asing yang tidak dikenal oleh tubuhnya, pasti merinding. Artinya kalau ada malaikat Tuhan ibaratnya datang, ibaratnya kerajaan Tuhan hadir, pasti kita merasakan sesuatu. Atau yang namanya jatuh. Tapi bukan itu patokannya buat saya. Yang pasti ini, di Alkitab berkata bahwa salah satu yang penting ternyata juga bukan damai sejahtera, bukan sukacita. Loh apa? Saudara? Yang pertama disebut apa? Kebenaran. Ini yang paling banyak dilupakan dan tidak jadi acuan. Orang yang bertemu hadirat Tuhan pertama-tama pasti gak bakal hidupnya merasa benar. Karena Nabi Yesaya ketika ketemu hadirat Tuhan, seorang nabi bukannya bilang, "Wah Tuhan, keren, boro-boro. Aduh Tuhan, aku yang najis bibir." Kenapa? Dia melihat dosanya dalam hadirat Tuhan. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak alami manifestasi-manifestasi karena tiap gereja pasti berbeda, ya kan? Karena itu sesuai dengan memang sifat aura di dalam kebaktian itu. Nanti kita akan bahas ya bahwa gereja itu punya karakteristik juga, dan Tuhan bukan bekerja lewat karakteristiknya, tapi Roh Kudus. Mau dia orangnya sanguinis kayak Paulus, mau dia orangnya koleris kayak Petrus, mau dia orangnya plekmatis kayak Thomas, mau dia orangnya melankolis kayak Yohanes. Tuhan bisa bekerja dalam segala gaya gereja. Tetapi acuan yang paling basic adalah apakah kita sudah menyembah Tuhan dan mengenal Tuhan, kena hadirat Tuhan. Apakah kita semakin lapar dan haus akan kebenaran? Seperti Daud berkata, firman-Mu adalah terang bagi kakiku. Semakin kita kenal Tuhan, rasanya ada yang salah dengan kita. Sehingga tidak heran kalau nanti gara-gara seminar dalam tanda kutip, saudara ketika menyembah Tuhan merasa diingatkan Tuhan. Wah, saya salah lo ngomong. Tapi bukankah itu tugas Roh Kudus? Menginsafkan kita akan kebenaran. Banyak orang mau intim sama Roh Kudus, intim pacarannya. Padahal Tuhan bukan mau pacaran. Apa intim pacaran? Roh Kudus, aku pakai baju apa ya hari ini? Oke, nggak salah. Mau nanya, daripada nanya setan, kan nggak awas aku. Tapi maksudnya tugas Roh Kudus bukan cuma itu. Film Pinocchio aja tahu tugasnya Roh Kudus. Punya tahu Pinocchio? Ada Jimmy Jengkrik kan? Yang paling annoying dia, gangguin dia, melarang kesukaan dia melulu. Dia mau polos, jangan. Dia mau nakal juga, jangan. Nah, dalam hati saya film kartun aja lebih ngerti itu tugas Roh Kudus loh, Jimmy Jengkrik. Tapi banyak umat Tuhan yang nggak ngerti bahwa tugas Roh Kudus itu begitu. Ketika kita mulai salah ngomong, Tuhan bilang, ayo minta maaf. Tapi orangnya nggak merasa salah tuh, nggak? Ayo biarin aja tuh orang yang penting kamu minta maaf. Kalau kita tiap kali mengalami keintiman dengan Roh Kudus yang selalu bawa kita ke jalan yang benar. Kalau mau bikin yang salah diingetin, mau emosi ditenangin. Itu kan bikin susah kita ya. Kalau orang dunia kan enak aja mau gambar kan gampang, mau tonjok-tonjok, ya, mau nonjok guru tonjok, ngapain gitu ya. Kalau kita susah, mau marah, ada yang gambar, betul ya, bikin kesel. Itu dia Jimmy Jengkriknya kita. Artinya kita sudah menyembah Tuhan. Artinya kerajaan Allah minimal ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang buat Tuhan, yang buat pencerahan luar biasa. Jadi acuannya semakin orang nyanyi, orang semakin menyembah Tuhan, mestinya dia semakin, meskipun belum tentu sempurna. Daud itu kita lihat orangnya sempurna nggak? Tapi dia nggak gini loh. Kadang-kadang ada orang gitu ya. Karena dia nggak sempurna melakukan, akhirnya dianggap itu salah. Nggak mungkin. Oh, kenapa dia nggak bisa? Dan dia nggak, kalau Daud nggak takut dibilang munafik, enggak. Dia tahu itu salah yang salah. Kalaupun dia nggak bisa lakukan, ya mana? Memang Tuhan, aku bertobat. Dan ini yang bikin Tuhan senang sama Daud. Karena Daud selalu punya hati yang bertobat. Orang bisa punya hati yang bertobat itu karena siapa? Roh Kudus, betul kan? Dan jangankan bertobat, Bapak Ibu, saya mau tantang sekarang. Bapak Ibu bisa percaya Tuhan, itu penyembahan pertama. Saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja, itu penyembahan pertama. Saya tanya sekarang, apa yang bikin kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Apakah karena pencerahan? Apakah karena pengetahuan? Tidak. Karena alasan kita menyembah Tuhan itu buat orang lain gak ada ngaruhnya. Kita bilang, kenapa kita menyembah Tuhan? Tuhan itu baik loh. Dia sebagai Tuhan datang sebagai manusia. Apakah alasan itu bikin orang lain bertobat? Bohong tuh, dongeng. Alah aneh ya Tuhan jadi manusia. Ada lagi alasan bertobat gini, Tuhan baik loh, dia mati buat saya. Kita bertobat. Orang lain, aneh ya Tuhan bisa mati. Begitu kan saudara? Artinya apa? Kalau kita bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus, itu bukan karena kita, itu kasih karunia Tuhan memilih kita, ya kan? Nah, sekarang kita sudah
Dipilih Tuhan dari semula. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Masa sih cuma segini aja rencana Tuhan pada hidup kita? Artinya pasti Tuhan mau kita mengalami hal yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Dan itu tujuan seminar kita, supaya kita habis ini kita melayani kembali ke visi misi. Kembali kenapa? Karena kita ngerti ada acuan yang jelas. Tuhan mau saya kemana? Kita nggak ribut gara-gara hal yang bukan acuan kita. Kita nggak akan ribut gara-gara style. Oh yang ini kuno, yang ini. Saya mau kasih tahu ya. Gereja boleh bermacam-macam, tapi satu hal yang sama musiknya. Apa itu? Semua salah. Betul ya? Semua salah. Kenapa? Sebab musiknya Daud itu tidak bakal model kayak kita. Nggak bakal. Saya pernah ke Israel. Saya dengar lagu Israel, Arabnya, Kristennya Arab. Nggak ada beda sama kita. Saya dalam hati saya, kalau saya beli itu CD rohani Kristen, saya setel waktu Lebaran, tetangga saya pasti datang dan bilang kasih lontong. Oh Pak Jonathan sekarang mualaf loh, sudah apa gitu? Perdamaian, dung tak. Amin shalom alaih, karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Waduh, sama. Jadi ternyata acuannya kita berantem gara-gara hal yang konyol, hal yang bukan inti yang Tuhan tanya. Sudah belum kamu semakin benar? Sudah belum kamu jadi semakin rindu kebenaran? Semakin ngerti mana benar mana salah? Semakin tahu, oh ini salah, oh ini benar, ini nggak boleh dilakukan. Ketika kita gereja kita model kayak gitu, mau gereja musiknya model apa? Ya, ketika dunia melihat kita hidupnya benar, ada kebenaran, pasti pada datang. Bukannya pakai modal-modal marketing sekarang, keren-keren, kan perlu, itu butuh biaya. Kalau ada modal sih nggak apa-apa, saudara ya. Kalau saudara mau nyumbang rame-rame, bikin oke. Tapi jangan lupa esensi ini. Kalau kerajaan yang bikin orang bertobat, bukan musik kita yang keren. Yang bikin orang bertobat karena ada roh Allah yang hadir di tengah-tengah pujian kita. Berikan bagi nama. Lalu yang kedua dikatakan damai sejahtera. Kenapa Tuhan butuhkan kebenaran? Karena banyak juga sekarang orang Kristen hati. Saya enak sekarang namanya Kristen baper. Ya, saudara Kristen baper bawa perasaan kalau nyembah. Lagu-lagunya juga tipe perasaan-perasaan. Sehingga kalau hatinya tersentuh-sentuh, bikin nangis, bikin apa, dia pikir itu Roh Kudus. Ketika dia nggak nangis, dia bingung, nih WL-nya nggak punya Roh Kudus nih. Tuhan coba. Saya mau kasih tahu, tipe lagu juga banyak. Itu musik, rekayasa musik. Kenapa saudara nonton film setan bisa takut? Itu rekayasa musik. Kalau nggak percaya, kalau nonton nggak mau takut, matiin musiknya. Volumenya matiin. Coba, saya pernah praktekkan. Kita kan bikin takut jadi gini, ada lagi nonton. Itu tuh gara-garanya tuh kurang ajar tuh. Matiin volumenya. Biar setan kita ketawa. Coba. Kita tuh banyak ditipu rekayasa musik. Kenapa kita nonton film Hitman? Kenapa kita nonton film Avenger bisa semangat? Musik. Gitu, betul kan? Kenapa kita nonton Korea bisa nangis? Karena lagunya. Itu. Sehingga kadang-kadang kita baper. Lagu rohani juga begitu. Mau bikin nangis, sekalian panjang-panjang lagunya. Gak mungkin langsung, gak mungkin gak mungkin. Akhirnya main begitu. Tapi Tuhan tidak tentukan oleh baper. Saya katakan, banyak-banyak WL juga di sini banyak stres. Kenapa? Kadang-kadang mereka belajar WL di luar tuh sekali shalom langsung shalom. Kok gereja gue kagak ya? Aduh gitu, jadi banyak sekali acuan-acuan yang aduh, ini bukan show, ini bukan musik dunia, beda loh. Kalau kita tahu musik dunia, makanya sekarang acuan kalau musik dunia itu gini loh, cuma notnya yang penting, musik yang penting. Tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, saya mau kasih tahu karena ada 4 tipe karakter gereja. Karakter pertama adalah sanguinis, Paulus, gesit sekali. Dia tidak suka orang lewat.
Ada kan di saat kesempatannya Pak ya, ada hamba Tuhan yang lelet, dia mau tinggal. Kenapa? Nggak bisa ngikut gaya kerja gue, ritme gue dia nggak satu frekuensi. Ya jadi kalau orang tipe Rasul Paulus, tipe Saulus ini yang memimpin, wih, dia nggak suka lihat orang cuma angkat tangan begini. Angkat begini pun dia nggak suka. Dia maunya melambai-lambai, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan gitu loh saudara. Itu sanguinis. Tapi kalau koleris lain, Petrus, orang yang jaim, dia akan tetap angkat tangan, tapi nggak mau melambai. Kenapa? Nggak mau mempermalukan dirinya. Saya nggak tahu tipe Bapak Gembala itu seperti apa ya. Saya nggak tahu ya. Ini kan Petrus Paulus ya Pak ya. Habis kayaknya udah pada nengok-nengok yang bener aja nih. Jangan begitu ya. Petrus itu tipenya jaim, dia nggak mau mempermalukan diri, mau jadi pemimpin. Maka ketika dia mengatakan, wah, ketika tepuk tangan, dia akan lihat kaca, gagah. Wah. Kalau sendiri kagak, mau loncat lah. Itu Daud sanguinis. Makanya larinya kayak orang gila. Dia nggak peduli. Yang penting dia senang gitu. Yang ketiga adalah pragmatis, Thomas. Otaknya mulai jalan. Kalau Tuhan tidak muncul, nggak percaya. Kalau saudara ketemu orang Aubana, nah itu pragmatis, saudara. Jadi kalau nyanyi tepuk tangan udah nggak suka. Lagu praise dia udah nggak suka. Jadi kalau orang ngeliat orang yang lagu praise langsung cembetut, nah itu pragmatis biasanya. Dia tepuk tangan udah kayak kocok katu. Itu kalau lalat lewat ketepok seneng tuh lalat daerah selamat. Kalau ketemu orang sanguinis ketepok mampus dia. Wah tewas. Yang keempat, melankolis seperti Yohanes, baper. Kalau cewek suka nangis, kalau cowok enggak, tapi cowok juga perasaannya main. Makanya Yohanes selalu Tuhan bilang apa? Murid yang kukasihi. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus itu pilih kasih nggak? Dia mengasihi Petrus nggak? Dia mengasihi Paulus nggak? Kenapa ngomong soal Yohanes murid yang kukasihi? Karena Yohanes adalah seorang yang sangat melankolis. Dia selalu bertanya, gue berharga nggak sih di gereja ini? Jadi kalau lihat suka ada lihat anak cowok yang nggak nangis sih, tapi murungan, ya, selalu mau cari pujian, jangan-jangan itu melankolis. Makanya Tuhan katakan dia murid yang kukasihi. Makanya dia bilang, terima kasih Tuhan. Nah itulah. Jangan kita berantem gara-gara itu yang mereka. Ini gereja kan ada kudus, kenapa gue shalom? Dia bilang, apaan sih lu shalom? Shalom, gua kenceng, lu budak kali. Terus dia kan konyol lah itu. Damai sejahtera, artinya apa? Orang itu tidak akan gampang stres, tidak akan gampang khawatir, tegang. Kenapa? Ada damai dalam hidupnya. Ketika menyembah Tuhan, Daud itu kalau stres bisa stroke kayak apa? Bisa tidur nggak bangun lagi naik mohede si Daud itu ya kan? Kenapa? Hidupnya dikejar oleh masalah waktu dia kuat. Tapi Daud kenapa kok bisa kuat ya? Hatinya penuh damai sejahtera. Bukankah kita perlu damai sejahtera? Kalau kita kerja hati lagi nggak tenang, nggak bisa kerja baik, bukan? Itu gunanya penyembahan kita setiap hari. Ketika kita mendatang ketemu Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Hal-hal yang bikin kita panas dia ademin. Panas dalam kita hilang seperti minum alang sari, Bapak Ibu. Ya kan? Itu Daud. Sehingga pikirnya tenang lagi, dapat solusinya. Itu gunanya penyembahan. Rugi kalau kita udah nyanyi tapi kita nggak ngalami. Saya rindu, mestinya kalau udah mengalami, kita juga alami. Maka penyembahan itu sebetulnya tidak terpisah dengan kehidupan marketplace kita. Bagaimanapun juga bos pasti senang anak buah yang orangnya damai, nggak suka cari ribut di kantor, betul nggak tuh? Ya kan? Jangankan bos lagi kita belanja aja ketemu kasir yang ngambekkan kita kesel juga, ya kan? Gitu marah apa galak, ditanya nggak tahu SPG, waduh kita juga kesel, bener. Tetapi itu damai. Yang ketiga adalah sukacita. Artinya tidak gampang depresi. Dunia saat ini begitu nggak bikin kita depresi, bikin kita lemah nggak berdaya. Sukacita itu bukan happy party, bukan. Sukacita adalah sesuatu yang buat kita melakukan pekerjaan dengan sukacita. Tidak seperti Marta yang meskipun melayani capek-capek akhirnya kesel. Enggak. Kita akan bersukacita. Kenapa? Karena Daud tahu sukacita dia datangnya dari Tuhan. Maka dia katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita rayakan. Saudara tahu Daud nyanyi itu, ya kan? Kira-kira notnya gimana? Sedih atau senang? Saya percaya mestinya senang, ya kan? Harusnya hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita rayakan. Kenapa? Siapa yang mau rayain, saudara? Tapi saudara tahu nggak?
Itu dibikinnya kapan? Kalau saya katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kalau lebih cocok lah ya. Kira-kira Daud bikin lagu itu lagi suasana apa? Bukan lagi senang, bukan lagi kondangan anaknya ulang tahun, bukan lagi di istana. Dia lagi di tengah-tengah hutan, dikejar oleh Saul. Bangun tidur, nyanyinya gitu. Gak cocok sama filmnya ya. Kalau ini soundtrack film gak cocok ya. Musiknya lagu yang tepat. Aku tak sanggup lagi menerima. Ya kan betul lah ya, mau dibunuh Saul kok. Pasti kita nonton nangis. Dia nyanyi kenapa? Karena Daud menunjukkan dia bersuka cita bukan karena lagi menang, lagi dapat duit, lagi keadaan baik. Dia bersuka cita karena alasan Tuhan yang nolong dia. Sekalipun hidupnya dalam masalah, yang mau alami kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, katakan amin, tepuk tangan buat dia. Itu. Jadi namanya hadirat Tuhan basicnya itu. Jadi bukannya soal hal-hal supranatural. Jadi ada hadirat Tuhan itu ada, ya bukannya tidak ada. Cuma kadang-kadang mereka nggak menyadarinya. Orang Protestan yang nggak suka istilah hadirat Tuhan, kalau sudah dijelaskan mereka ngerti, oh ini Pak maksudnya. Ketika kami menjadi damai, ketika kami penuh sukacita, itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kami hidupnya semakin ingin ikutin firman, ingin melakukan firman, bukannya hanya ingin bergaya-gaya, makin pengen tampil. Penyembahan yang benar tidak membuat orang ingin jadi penampil. Karena Daud bukan seorang penampil, dia seorang pelayan Tuhan. Jadi Daud itu bukan penyembah yang bergaya hidup raja, tapi dia raja, betul-betul orang hebat yang bergaya hidup penyembah Tuhan. Amin saudaraku. Jadi Tuhan juga tidak mau kita menjadi orang yang aneh. Itu namanya penyembah dalam roh tanpa kebenaran, roh tok. Jadi aneh gitu. Jadi dia semakin aneh, semakin ngomong hal yang aneh, dia pikir itulah yang namanya dekat sama Tuhan. Ketika dia bisa ngomong sama kita, Tuhan udah lewat loh. Oh dia lagi pakai baju merah loh. Kita bingung, aneh bener lah. Ya itu betul lah. Bukan. Tuhan mau kita semakin menyembah Tuhan, semakin hebat seperti Daud. Contohnya apa? Daud ketika Saul menyuruh dia berperang dan minta 100 kulit katan, itu kan udah impossible ya. Bayangin, udah bunuh orang harus ambil kulit katannya, itu repot. Dan memang Saul sengaja supaya kalau bisa mati Daud, kalau bisa ya. Tapi Daud dia nggak peduli motivasi bosnya yang ini, dia tetap lakukan apa yang diperintahkan, dan dia nggak bawa 100, nggak bawa 98, bonus diskon 2, kan? Dia bawa 200. Artinya apa? Semakin dia menyembah Tuhan, Daud menunjukkan dia semakin hebat. Saya percaya kalau kita menyembah Tuhan untuk sungguh-sungguh, Tuhan akan jadikan kita jadi orang-orang hebat di tengah-tengah dunia. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kan itu masih dibuat-buat, betul nggak Bapak Ibu? Kita aja bingung hebat gimana ya? Iya kan? Itu harus dimulai dari roh yang hebat dulu. Itu harus dimulai dari kita. Kalau kita rindu, mari kita buka satu lagi ciri-ciri hadirat Tuhan. Ya, ini bukan ayat terakhir saudara ya. Jadi jangan berharap habis itu selesai. Nah, belum. Yes. 1 Korintus 4 ayat 20. Inilah pada akhirnya rahasia kemenangan Daud. Ini kerinduan saya supaya kita alami. Kalau yang tadi basic, kalau sampai kita nggak ngalamin, hari ini mesti ngalamin damai sejahtera, kebenaran, ya, sukacita, itu harus alami. Tapi kalau ada lagi yang level berikutnya apa? Sebab kerajaan Allah dikatakan apa? Bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kenapa Rasul Paulus ngomong begitu? Dia alami. Kenapa Daud ngomong begitu? Dia alami. Ketika Rasul Paulus menyembah, makanya banyak juga orang suka meributkan soal teknik menyembah. Angkat tanganlah. Gimana tepuk tangannya? Buat saya sederhana, lakukan dengan iman. Selesai. Kalau saudara tepuk tangan, lakukan dengan iman. Seperti orang Yeriko bersorak dan tembok Yeriko bertepuk tanganlah. Wah. Kalau angkat tangan dengan iman, bahwa ketika kita angkat tangan Tuhan pasti turun tangan. Lakukan dengan iman. Kalau emang gak suka, emang ya udah duduklah dengan iman, jangan tidur. Begitu. Hikmatlah gitu, duduk dengan hikmat di hadirat Tuhan seperti Maria duduk. Nah, jadi lakukan dengan iman. Tetapi Rasul Paulus dia punya gaya penyembahan yang tidak ada gereja yang niru. Saya heran ada yang niru. Padahal hasilnya cesteng loh. Yaitu apa? Dipasung. Betul kan?
Rasul Paulus kan disilas waktu nyanyi di pasukan gereja penjara roboh, ya kan? Mujizat terjadi. Kenapa enggak? Langsung semua gereja bilang, yuk kita dipasung rame-rame biar mujizat terjadi. Enggak kan? Padahal artinya apa? Tuhan enggak melihat gaya penampilan luarnya. Yang Tuhan lihat ketika hati kita menyembah sungguh-sungguh, kuasa Tuhan pasti terjadi di tengah-tengah kita. Apa sih modalnya Daud bisa menang lawan Saul? Kalau kita bisnis tuh kayak gini, modal kita kecil, lawan konglomerat, betul nggak saudara? Kalah atau menang? Pasti kalah di atas kertas. Tapi herannya, Saul dengan modal bisnis, modal banking, networking, pengalaman, dan segala macam manajemen yang saudara lebih tahu dari saya, nggak bisa ngalahin Daud. Memang Daud nggak menang, tapi Daud juga nggak kalah, betul nggak saudara? Mestinya buat Saul gampang nggak nangkap Daud? Gampang dong, kirim tentara yang banyak, pakai mata-mata, bayar duit mata-mata, segala teknik lah. Tapi Daud buktinya nggak ketangkap-tangkap. Kenapa? Itulah bukti kuasa Tuhan menyertai dia. Sampai akhirnya Saul kalah sendiri itu. Bukan oleh Daud, tapi oleh orang lain. Apa artinya? Kalau Tuhan sudah nyatakan kuasa buat kita, dunia boleh masalahnya kayak apa, jangan khawatir Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan membela Daud, seperti Tuhan membela Paulus, Tuhan yang sama pasti menyatakan kuasanya atas hidup kita. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Siap, saya mau praktek kita ya. Malam nanti kita akan lebih level lagi. Jadi tapi kita praktek itu yang basic. Kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Sebab saya nggak mau kita cuma kayak show dunia. Show dunia itu apa? Heboh di tempat, ya kan? Pulang nggak beda, betul kan? Saya mau kita menyembah ya biasa-biasa juga, terserah, tergantung Tuhan. Tuhan lagi mau angin sepoi-sepoi silakan, mau badai, mau gelegar petir terserah gitu ya kan. Tapi keluar dari gereja, saudara udah diubah Tuhan. Jadi orang yang perkasa, penakluk dunia, itu yang Tuhan cari. Kalau semua gereja ngerti ini, saya percaya kita nggak akan kalah sama dunia. Kenapa kok kita bisa semakin mirip sama dunia? Karena sederhana, kita udah menyembah Tuhan artinya. Itu yang Alkitab yang ngomong loh, bukan saya. Sebab Alkitab mengatakan kalau kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, mestinya dunia respect sama kita. Itu yang saya alami. Kuasa yang saya alami, macam-macam yang saya alami. Tapi saya mau cerita satu hal. Ketika saya bikin lagu, saya nggak pernah mikir jumlahnya. Tapi kemudian Muri mau ajak saya masuk ke lagu, ke Museum Rekor Indonesia. Kenapa? Karena mereka hitung jumlah lagu yang diciptakan terbanyak di Indonesia itu diciptakan oleh Titiek Puspa. Ini orang sekuler yang ngomong, bukan orang gereja, orang sekuler. Dia ngomong, dan dia bilang gini, Pak, tahu nggak Pak, bahwa orang yang cipta lagu terbanyak itu Titiek Puspa, jumlahnya 750 lagu. Wow, banyak loh, ya kan? Tapi ada yang lebih banyak, Timur, Gus Plus. Nah, itu kan namanya Timur tuh begini itu kan, melayani bersama-sama, mestinya hasilnya lebih efektif dari sendirian. Amin ya kan? Jumlahnya 1.500 lagu. Tetapi ternyata lagu yang Tuhan berikan buat orang yang gak bisa main musik kayak saya, jumlahnya 4.800 lagu. Terbanyak loh di Indonesia. Segala kemuliaan bagi nama. Tetapi yang membuat saya terharu ketika mereka mau bawa saya masuk Muri, saya gak mau. Kenapa? Mereka bilang gini, bukan cuma jumlahnya Pak, tapi dampaknya. Lagu-lagu Bapak banyak bikin orang Indonesia kenal Tuhan. Dia bilang gitu. Karena lagunya itu menyejukkan hati. Bikin orang, yang saya bilang damai sejahtera. Orang dunia pun meskipun nggak tahu istilahnya, mereka bisa ngerti bahwa lagu kita tuh bukan masalah. Ya, ketika saya mulai lagu biasa ya, masa gitu. Pak nggak tahu, coba lagunya catatan harian Naila. Ada nggak yang protes? Ada sudah. Dan lagunya apa? Yang nyanyi di kita orang gereja, yang main musik orang gereja, ya kan? Semuanya gaya gereja. Kok orang dunia nggak menghina tuh? Jelek tuh, jadul, nggak ada kan? Orang gereja yang suka begitu malahan, ukurannya dunia. Orang dunia malah mengukur lagu rohani itu apa? Apakah hatinya dilawat oleh Tuhan atau enggak? Tersentuh oleh enggak? Dan itu yang saya rasakan, itu membuat saya teguh bahwa betul yang sudah kita lakukan. Jangan pernah terintimidasi sama dunia. Jangan pernah terintimidasi oleh ukuran-ukuran dunia. Lagu dunia. Tapi kalau kita menyembah dengan sungguh-sungguh, dunia akan berubah. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hal itu. Dan akhirnya ada satu orang yang lucunya, iya Pak, dibilang, saya juga bertobat sama lagu Bapak. Langsung saya tanya dong, Pak dari gereja mana? Oh saya bukan bertobat di gereja Pak, saya bertobatnya di Kelabing. Tak dulu saya bilang. Kan Jonathan Prawira gak pernah ke Kelabing ya, ini kan zaman medsos, direkam lagi kan bahaya kan. Enak aja Jonathan yang dibilang pura-pura pelayanan, padahal ke Kelabing, wede gak ada deh. Dia bilang, betul Pak, saya dengar lagunya di Kelabing, tapi bukan ada Bapak. Saya bilang, nggak mungkin lagu saya masuk Kelabing. Kan lagu saya unyu-unyu, apa tuh?
Bahasa ponakan saya tuh unyu-unyu apa ya, melo kan nggak mungkin tuh masuk klub. Diubah Pak sama DJ-nya. Lah emang DJ-nya ubahnya gimana? Terus dia waktu dia lagi asik dugem, dia bilang dia bukan orang yang ke gereja sama sekali. Dia cuma lagi dugem, tapi dengar gini, mulai kan dia mulai kan siap-siap, dia mulai siap mau joget atau dengar suara. Ku telah mati, tidak tinggalkan kan. Ku telah mati, tidak tinggalkan kan. Ku telah mati, ku telah mati. Yang lain joget dia nggak asik kan? Karena Tuhan bicara sama dia, kemanapun kamu pergi, kasihku mengejar kau, bertobat. Dunia aja bisa ngalamin puasa pujian, masa kita nggak alami? Rugi dong, betul nggak Bapak Ibu? Saya nggak mungkin rugi. Mulai hari nanti malam kita akan praktekkan puasa pujian. Tapi ayo, sekarang kita belajar ayat terakhirnya. Yang ini, ya, pasti kita praktek. Apa sih rahasia Daud menyembah sampai dia bisa diberkenan Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanan dasar? Mazmur 19 ayat ini, yang manual 15. Yang Android 14. Boleh minta kunci F ya? Sudah? Di sini dikatakan apa? Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebus. Daud penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Ini loh acuannya, saya pegang itu. Dia nggak bilang mudah-mudahan kau senang ya akan laguku. Kenapa? Karena Daud ngerti lagu itu datangnya dari Tuhan. Bukankah Mazmur juga mengatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Artinya kalau kita punya nyanyian baru, yang kasih siapa? Daud ngerti Tuhan. Untuk apa? Memuji-muji Allah kita. Tujuannya apa? Supaya orang yang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Kalau pakai kata-kata sulit ya, kalau pakai not gampang. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Lanjut. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepadaku. Kenapa kita bisa lebih ingat dengan not? Itulah gunanya pujian pakai not, supaya kita bisa berkomunikasi kepada dunia dengan bahasa yang mereka bisa ngerti. Karena lewat lagu otak kanannya diisi, lewat kata-kata otak kirinya diisi, saudaraku. Itu tujuannya. Ketika kita nyanyi itu bukan kita sedang pamer sama Tuhan, buat apa? Tujuan kita nyanyi supaya kita bersaksi, memberitakan kebenaran dengan indah di mata dunia. Itu loh tujuannya. Itu Daud ngerti. Makanya dia bilang, mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku. Sudah belum aku nyanyi dengan benar Tuhan, ucapin dengan benar Tuhan, dengan iman, dengan hati yang kau suka. Karena ada dua kejadian di mana Kain dan Habel. Habel menyembah Tuhan, Kain menyembah Tuhan, dan Tuhan berkenan akan Habel. Tuhan gak berkenan pada Kain. Sebetulnya kalau Kain ngerti, karena dia nggak zaman Daud saja, dia akan bilang ini, Habel, aku beliau dagingmu, kan kami lu penuh rumput juga, betul gak? Karena dia tahu Tuhan sukanya itu. Kenapa dia harus maksain yang saya suka? Banyak orang tidak ketemu Tuhan, hanya show, akhirnya hanya membohongi diri sendiri. Kenapa? Karena dia menyembah hanya karena kemauan dia, bukan apa yang Tuhan mau. Lah kalau memang dia dibayar gereja, saudaraku, orang yang dibayar gereja ya dia nggak peduli. Kenapa aku dibayar ini? Tapi kalau kayak kita kan orang-orang Daud yang harus cari makan sendiri dulu, Bapak Ibu ya kan? Rugi sekali kalau kita berpikir seperti itu. Yang penting gue menyembah yang gue suka, gue latihan seperti yang gue suka, gue pelayanan seperti yang gue suka. Lah kalau kita nggak dapat apa di marketplace, buat apa? Tuhan maunya kita menyembah seperti Daud ketika ngomong Tuhan sedang. Lalu yang kedua apa? Renungan hatiku. Daud ngerti apa yang dia nyanyikan. Itu. Saya suka kasih contoh anak muda. Ini nggak anak muda jarang ya. Anak muda aja deh. Karena anak muda kalau nyanyi kan keren-keren loh. Gayanya kan. Hidupku hanyalah untukmu. Oh, mantap. Saya paling demen kalian. Itu biar nanti pura-pura sanggup ini semuanya. Ya. Karena mereka malu dikucilkan. Pokoknya gayanya keren. Tapi pertanyaannya mereka merenungkan gak apa yang mereka nyanyi?
Kalau mereka bilang hidupku hanya untukmu, maka mereka kan nggak nanya saya nih, Kojo, boleh nggak saya pacaran sama yang nggak seiman? Namanya hidupku buat Tuhan. Atau ketika putus hati Tuhan nggak perlu. Karena dia tahu hidup dia buat Tuhan. Kalau hidup dia buat Tuhan, dia putus, Tuhan sediakan yang lebih baik buat dia, betul? Tapi kenapa dia nggak begitu? Sederhana. Dia nggak merenungkan artinya. Bukankah kita juga sama? Cuma contohnya kita pakai nggak ada aja, dia selamat saya. Karena kita nggak ngerti apa yang kita nyanyikan, terus kita mengalami kejadian, terus kita marah sama Tuhan. Ayo sekarang kita renungkan. Ada satu lagu yang saya suka. Belajar yuk, seperti Daud. Ketika Daud berkata satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Saya kagum. Kenapa? Karena Daud ini bukan orang miskin. Dia berkata lebih baik satu hari di pelataran. Daud ini orang kaya, raja. Dia mau kemana aja bisa, betul kan? Mau beli apa aja bisa. Tapi dia bilang kesukaan saya adalah Tuhan. Itu kerinduan saya. Hebat ya? Makanya dia bilang Daud bukan gombal. Daud betul-betul merenungkan apa yang dinyanyikan. Dan dia berkatakan. Dan hasilnya apa? Dia berkenan di hati Tuhan. Saya rindu kita juga sama. Waktu kita bilang betul gak sih? Yang kita rindu sekarang itu benar-benar Tuhan? Atau cuma, I don't know. Kita renungkan ya lagu itu sama-sama. Supaya kita bisa connect dengan Tuhan. Seperti Tuhan. Daud dengan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu Tuhan. Sekarang katakan dengan sungguh-sungguh, satu hal yang ku rindu. Sudahkah betul-betul yang kita rindukan? Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memuliakanmu, menyembahmu, kau apa yang timbul, dan menikmati pertempuran. Biar piano mainkan dengan lembut. Kenapa kita banyak mengalami masalah dan tidak mengalami kemurahan Tuhan? Karena tanpa sadar hati kita rindu banyak hal dalam dunia ini lebih dari merindukan Tuhan. Bukankah itu yang buat kita gak bahagia? Bukankah itu yang buat kita stres? Bukankah itu yang buat kita bertengkar satu sama yang lainnya? Dan
dikasih hati kita yang keracunan gara-gara omongan orang, yang keracunan gara-gara sikap orang lain, yang keracunan oleh daya tarik dunia, yang keracunan oleh hasutan iblis. Ketika kita itu yang lakukan jalan, makanya dia bisa fokus lakukan yang terbaik. Ya, give him the best. Tanpa fokus itu capek dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita dapat kekuatan baru dari Tuhan, otomatis. Dan saya katakan pada Bapak Gembala, saya berdua. Saudara bukan cuma give him the best, tapi apa? Be the best for him. Amin. Jadi pribadi yang terbaik seperti Daud. Maka kita pasti beri yang terbaik, pasti lakukan yang terbaik, pasti. Tapi kan bertiga harus ganti tema. Itu kekuatan. Jadi hari ini dimulai dari give you the best, ya. Kita lakukan terbaik, saya juga lakukan terbaik. Tapi nanti akhir ini, pertemuan ini, saudara mesti jadi be the best lagi. Yang setuju teman-teman buat saya. Tidak bertanya. Nah, habis itu kita foto-foto kan begitu ya. Oke. Ya, pertanyaan pertama lewat, pertanyaan kedua silakan. Biasanya kalau pertanyaan pertama tuh susah bener ya. Ayo, bisa. Ya, Bu. Mic-nya. Bapak Jonathan. Puji Tuhan. Kami mendapat ilmu yang baru lagi untuk melayani Tuhan. Satu hal pertanyaan saya, ada anak-anak Tuhan baru berdoa, sudah berbahasa roh, itu bagaimana? Apakah itu benar-benar Roh Kudus baru duduk sudah berbahasa roh? Nah, kalau yang kedua pertanyaan saya, ada yang baru duduk, karena saya tahu menangis itu ada dua ya. Mungkin dia menangis lebih ada permasalahannya. Yang kedua mungkin dia dapat berkat. Tetapi kalau pertanyaan pertama itu baru berdoa langsung berbahasa roh, itu bagaimana? Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Jadi memang namanya penyembahan itu doa juga. Karena kalau doa tidak dengan hati menyembah, itu juga bisa minta-minta. Ya kan cuma minta, kata Tuhan minta, ya masih terkelas gitu ya. Kalau juga, jadi doa itu lengkap. Sebenarnya namanya penyembahan itu lengkap. Ya dari pujian, doa, ya. Kemudian baca firman juga. Karena kalau orang baca firman dengan hati menyembah, sombong, gitu ya. Kayaknya tahu paling banyak, gitu. Kemudian ada juga memberi persembahan. Oh, dalam itu juga itu bagian dari. Jadi persembahan, perpuluhan itu merupakan bagian dari penyembahan semua ya. Dan jika termasuk dalam berbahasa ini, sebetulnya termasuk dalam apa? Pujian. Makanya dikatakan memujilah dengan akal budi, memujilah dengan bahasa roh, berdoa dengan akal budi, berdoa dengan bahasa roh. Nah, apakah itu dari Roh Kudus apa bukan? Pertama, ya, Roh Kudus itu tertib. Ya, artinya kalau gerejanya memperbolehkan memang adanya improvisasi seperti ini ya, berarti masih mungkin, ya kan? Kecuali kalau gereja udah bilang kalau bahasa roh rame-rame ya, kalau nyelonong, nah itu kebangetan. Ya, nah yang kedua tapi yang lebih penting adalah dari buahnya lah engkau mengenal mereka, ya kan? Jadi namanya penyembahan ada orang yang nggak tipe penyanyi, saya ngerti. Ada orang yang memang nanti lebih suka dia menikmati hadirat Tuhan, tapi hidupnya benar. Bukankah itu lebih baik daripada orang yang kelihatan, nyanyi mana-mana pilih, besok-besok tinggalkan Tuhan. Namanya begitu ya kan? Jadi pada akhirnya dari buahnya kita lihat mereka. Tapi buat saya adalah artinya, jadi di sini kita belajar dulu untuk lebih arahnya ke kita dulu deh. Jangan pusingin orang lain banyak antiknya. Karena betul, soalnya ya, saya juga gitu dulu sebagai jemaat. Jujur, kalau ada pendeta ngomong gini, saya sebenarnya mau khotbah ini, tapi karena Roh Kudus nyuruh saya, dalam hati saya action lo sama Roh Kudus gitu loh, saya gitu. Tapi ketika saya pelayanan, bener loh, ternyata memang saya udah siapin 3 hari 3 malam doa puasa. Ketika mau naik Tuhan bilang ganti jemaat bukan tim. Ya ngomong baru sekarang tuh. Nah akhirnya saya dapat jemaat, Bapak Ibu saya terpaksa ganti tema ya kan ya, ternyata senasib dengan yang itu juga. Jadi memang yang saya bilang ya, tetapi hasilnya adalah ketika saya khotbah itu betul jemaat diberkati, bukan jadi tambah bingung dari buahnya. Nah, bisa pertanyaan kayak tadi, sederhana. Apakah saya ngomong dari hati saya, apakah dari Roh Kudus? Kan kembali ke jemaat. Jemaat ngerasa nggak ada hadirat Tuhan? Jemaat ngerasa nggak ada damai sejahtera? Berarti pasti pertemuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan dan thank you buat pertanyaannya ya. Dua lagi. Belakang. Pastor Yolanda, saya ingin bertanya, ketika saya memimpin puji-pujian dan
saya sedang sementara mencari lagu, didahulukan ada tema, dan saya sudah mendapatkan lagu tersebut, tetapi di tengah minggu atau di tengah perjalanan, saya mendapatkan lagu yang kuat, tapi itu di luar daripada tema. Nah, indikator apa yang akan saya ambil agar supaya lagu tersebut itu bisa dipakai atau bagaimana? Gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi setiap lagu itu sebetulnya ada fungsinya masing-masing, ya. Ada orang bilang, saya kok pakai lagu ini angkat, sebenarnya tujuannya bukan itu. Jadi lagu itu sangat, kalau kita lihat Mazmur itu bukan haleluya melulu. Malah Mazmur 1 aneh. Apa itu Mazmur 1? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang suka merenungkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, ia akan menjadi seperti pohon di ya kan, yang berbuah siang dan malam, apa yang dilakukannya berhasil. Kok lebih mirip kitab sukses daripada kitab puji-pujian, betul kan ya kan? Nah itulah namanya pujian ya, yang namanya penyembahan tuh begitu. Tuhan tuh ada nyanyian kemenangan, nyanyian nubuatan, nyanyian penghiburan, nyanyian pengajaran, ya kan? Misalnya salah satu nyanyian pengajaran, inilah yang ku punya hati sebagai hamba, ya kan? Ku tak membawa apapun juga. Cuma orang biasanya mau belajar kalau di rumah duka, maka itu lagu nyatanya di rumah duka, ya kan? Baru sadar, oh iya benar ya Tuhan, kalau sudah mati ku tak bawa apa-apa, ya kan? Jadi yang perlu diketahui adalah tujuannya apa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan, kan tinggal dijelasin. Saudara, bukan jelasin, saudara saya tadinya mau lagu ini, nggak usah juga, ya kan? Artinya, kenapa sih Tuhan kasih lagu itu? Ketika kita bicara apa yang jangan-jangan memang ada yang butuh, memang jangan-jangan, memang jemaat sedang dibutuh kuatkan. Ya. Saya suka bilang, nanti kalau tipe lagu saya, sekalian kalau tipe lagu saya sekarang memang bukan seperti yang biasa worship konvensional. Saya lebih ke arah power of worship, lagu-lagu yang menguatkan. Yang menguatkan iman. Kenapa? Karena Tuhan suruh saya untuk menguatkan iman-iman umat Tuhan yang sedang lemah. Kenapa? Saudara hari Minggu sih bisa nyanyi ku kan terbang tinggi di awan, mantap. Senin sampai Sabtu, ayo. Berdiri aja susah, lagi terbang, betul nggak saudara ya kan? Yang namanya nyusuk, betul kan? Maka Tuhan katakan bikin lagu buat menolong mereka supaya nggak nyusuk Senin sampai Sabtu. Maka lagunya ku tak akan menyerah. Tapi kalau ada pendeta yang bilang itu lagu nggak cocok di hari Minggu, ya terserah. Kalau memang jemaatnya nggak ada yang punya masalah hari Minggu, ya terserah, ya kan. Tapi ketika nyanyi lagu itu, ketahuilah itu memang ada tujuannya, menguatkan. Sebab saya nggak merasa ada nama Tuhan ditinggikan. Ya enggak atuh, itu namanya lagu penguatan gimana, ya kan. Tetapi kalau namanya orang, Tuhan lebih suka mana? Ayo saya tanya. Sekarang kalau misal suka-sukaan, orang memuji Tuhan lebih suka dipuji, atau Tuhan lihat orang yang imannya lemah dikuatkan? Ayo, Tuhan lebih suka mana? Tuhan bilang ada 99 domba yang baik, tapi ada satu yang hilang, jatuh dalam jurang. Kita kan jurang nestapa, jurang air mata. Tuhan hatinya di jurang loh. Sebetulnya kalau mau jujur-jujuran, Tuhan lebih suka tipe lagu yang menguatkan. Makanya Daud Mazmur dipakai. Kenapa? Dia menguatkan, menyadarkan, menghiburkan. Tetapi kan namanya gereja ya gimana, itu kan lain-lain. Tetapi ya dengan kata lain, jadi tugas worship leader adalah, pertama tugas worship leader menyaring lagu dengan betul. Kalau kita sudah nyari lagu dengan betul, pilih lagu yang tepat, kayak DJ pilih lagu gitu ya, maka jemaat akan diberkati. Amin ya. Jadi tugasnya bukan, makanya nggak mungkin kalau bilang boleh nggak 5 menit. Aduh, kalau emang udah jago sekali dan memang setiap kali gitu ada yang manifestasi, oke saya ngaku. Tapi seterusnya nggak bisa. Pasti datar. Ya, cuma kalau acuannya adalah musiknya keren, ya oke lah. Kalian niru si aransemen dari Yoto yang keren lah. Tapi mau saya gini, kita sudah belajar acuan. Akankah jemaat berubah? Apakah yang tadi lemah dikuatkan? Saya rasa nggak bisa cuma 5 menit. Pasti perenungannya tiap hari, betul ya? Harus mikir sampai dia ngalamin sendiri. Kalau belum ngalamin, sehingga dia bisa bersaksi. Dia alamin. Saya percaya kalau worship leader, nanti kalau kapan-kapan ada ketemu, baru khusus worship leader ya. Rahasia sulap kita bongkar semua. Ya kan? Di situ akan kelihatan ternyata apa yang kita lakukan untuk bisa acuannya sebenarnya kita salah. Acuannya bukan diri kita. Kalau cuma diri kita mah nggak usah 1 menit, nggak usah latihan, bisa kok pemusik jago kayak begini. Tapi kalau acuannya bicara soal jemaat, saya ingat pengalaman saya ketemu sekamar, tidur bersama ya, dengan Pak Gilbert Umoidong. Dan juga ya, memang waktu itu hotel penuh kamarnya, saya berdua bilang. Tapi waktu mau khotbah KKR, saya waktu itu cuma WL-nya, dia yang khotbah. Dia mondar-mandir ke orang senior. Pak Gilbert, saya maksud, Pak, mikirin apa sih? Dia mau ngerti, saya puyeng nih. Saya lagi mikirin nervous nih, mau khotbah apa? Pak Gilbert, tahu dong jadi khotbah yang dibilang, pakai gitu ya kan? Bisa dia. Nggak mungkin Pak, Bapak makin nervous ya Pak. Sudah waktu itu saya mohon dia. Kalau Bapaknya nervous, paling saya bilang gitu kan. Dia bilang, Jo, lu tau gak? Khotbah itu gampang. Saya ini lulusan SD, mau khotbah. Yang susah, cari tahu apa kebutuhan jemaat.
Wah, sekarang saya ikut nervous juga, memang harus nervous. Persis Rasul Paulus, datang dengan takut dan gentar. Yang saya mau ngomong bukan apa yang saya jago. Yang saya mau ngomong adalah sampaikan apa yang jemaat Tuhan butuhkan. Kalau itu berhasil, itulah sukacita saya. Kalau WL ngalamin kayak gitu, lihat lo, freak lo, bakalan ya kan, bakal ajaib seperti seperti Daud ketika main kecapi. Baru main kecapi, setan diusir. Keren kan? Nah, bukankah kalau kita punya gereja kayak gitu, masa sih orang gak datang, saudaraku, ya kan? Oke, thank you pertanyaannya. Tepuk tangan ya buat Tuhan, thank you buat pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir. Oke, Bu. Nggak ada door prize-nya katanya ya? Sudah lewat 5 menit, maaf ya, Bu Vera ya. Pertanyaan saya, Pak, pada saat kami ini memuji Tuhan ya, umpamanya ada MC pujian, Ya. penyembahan ya, puji penyembahan. Pada saat kita jemaat sedang dibawa dalam pujian itu, sudah kita rasakan itu ada kuasa dalam pujian itu ya. Yes. Sedang enak-enaknya kita memuji dan menyembah. Iya. Saya rasakan. Tetapi tiba-tiba MC itu mengalihkan pujian itu ke pujian lain. Itu yang membuat suasana kadang lain. Nah, itu bagaimana tuh cara untuk istilahnya MC bisa membawa pujian dengan baik gitu. Karena itu pengaruh jemaat, karena kita sudah dibimbing enak gitu ya, sudah dalam posisi, dalam arti yang sudah dalam penyembahan, sedang dalam puncak-puncaknya, tiba-tiba dibikin down gitu kan, itu pun pengaruh juga dalam penyembahan kita, sehingga itu pujiannya tuh tidak udah lain lagunya, itu kan pengaruh juga kan. Terima kasih, itu aja bagaimana pengaruhnya gitu, itu kan perlu juga Pak. Pertanyaannya mirip ada curcol ya semuanya. Emang realitas hidup aja begitu ya kan. Baik, terima kasih. Soalnya gini, ya itu gunanya penyembahan setiap hari. Itulah gunanya penyembahan setiap hari. Karena kalau hari Minggu, WL-nya juga bingung. Ya, sebab di antara kita pasti masanya beda-beda, gitu ya kan. Ada Tuhan mau jamaah ini, kadang Tuhan mau jamaah itu, ya kan. Nah, artinya kalau lagunya berbeda, artinya mungkin Tuhan bilang, ada jemaat yang lagi butuh ini, ya. Jadi WL-nya pindahkan, itu positifnya loh. Tapi bagaimana kita mengatasi? Akhirnya kayak gini, kalau memang kita lagi di jamaah itu, lanjutkannya setelah nanti pulang sendiri. Ya kan, kita ngerti, ini lagi gilirannya ini lagi dilayani, setelah dilayani nanti Tuhan kita dating lagi ya, gitu saudara ya. Jadi itu gunanya Daud menyembah Tuhan setiap hari. Ketika dia setiap hari dia ibadahnya udah kenyang duluan, sehingga hari Minggu, nah saudara ya, kenapa ada gereja maju atau enggak? Saya kasih tau rahasianya. Kalau gereja yang maju biasanya adalah karena Senin sampai Sabtu umatnya tidak satu, tidak diajarkan satu. Dan akibatnya apa? Hari Minggu masanya pemulihan, kan berdarah 6 hari ibaratnya kan, maka dipulihkan dari minus 0 lagi. Maka khotbahnya selalu tentang pemulihan, Yesus baik, darahnya mati buat kita. Cuma begitu aja. Jadi kenapa nanti Senin sampai Sabtu berdarah lagi gitu ya, terluka lagi dan ini. Sedangkan kalau gereja yang maju dia akan suruh umatnya untuk bersaat teduh setiap hari. Kenapa? Supaya Senin sampai Sabtu sudah kuat dulu perang bersama dengan Tuhan hadapi tantangan hidup ini. Minggu tinggal tanya Tuhan apa berikutnya. Wih mantap. Kalau kita menjadi gereja seperti itu, maka itu akan kuat. Nah untuk itu, jemaat juga kita harus tumbuh sama-sama. Jangan andalin MC, MC, Master of Ceremony ya. Memang itu jabatan paling enak loh. Nggak kuliah S2 dapat gelar Master, enak ya Bu ya. Masih leader juga enak, nggak jadi pemimpin atau jadi leader aja. Ini jabatan dari mana itu? Tapi memang itulah pergumulan worship leader. Itulah bedanya ibadah raya dan ibadah pribadi. Kalau kita terbiasa ibadah pribadi, saya percaya pasti apapun yang worship leader lakukan, pas dia ngangkat. Worship leader juga banyak komplain loh mas saya Bu. Loh, Pak, saya sudah nyanyi sampai suara habis, dibilang ngangkat. Emang saya kuli Pak, suruh ngangkat gitu. Terus keyboardis kayak gitu. Iya Pak, saya juga main piano udah dari ujung ke ujung dia mainin. Tetapi dia bilang nggak ngalir. Emang sungai gua ya, cemplung aja sungai biar ngalir. Ya itulah ya. Tapi kalau kita sebagai pribadi penyembah pribadi, saya percaya kayak tadi waktu ketemu pun diberkati, sendiri pun diberkati. Setuju? Nah, silakan minta tepuk tangan buat Tuhan ya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas waktu-waktu ini Tuhan. Kami bersyukur atas seminar ini. Kami bukan cuma tahu soal ilmu, kami bukan cuma tahu soal kebenaran, tapi kami alami kebenaran itu ya Tuhan. Dan kami percaya ini bukan dari seorang hamba yang namanya Jonathan Brer, bukan Tuhan, namun karena Tuhan mengasihi kami semua. Kami percaya pertemuan hari ini sudah Tuhan atur dari lama. Artinya Tuhan peduli akan hidup kami. Tuhan punya rencana masa depan yang indah, yang besar buat kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Biarlah waktu ini Tuhan urapi kami.
kami menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan seperti Daud. Malam nanti Tuhan kami akan naik level lagi, kami akan belajar lebih lagi Tuhan, praktek lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan persiapkan kami semua hati kami Tuhan. Mulai saat ini kami belajar intim dengan Roh Kudus yang membawa kami ke dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, dan juga mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan tepuk tangan buat ibadah hari ini. Maunya sih menyembah lebih banyak, tapi saya kan waktu ya, Vel aja udah dari tadi senyum manis sama saya ya. Nah, di sini ada CD, ya ini Pak D saya ya kan, ada CD 25 tahun pelayanan Jonathan Prawira. Boleh dong ya kan. Tapi lagunya bukan kompilasi lagu lama, yang kita tadi perkenalan gak ada saudaraku. Kita maju ke depan dong ya. Tuhan punya, kita nanti praktek Bapak Ibu dengar CD-nya, tangkap suara Tuhan. Sebab itu semuanya tentang bagaimana umat Tuhan itu menjadi pemenang di akhir zaman. Tantangan akhir zaman. Saya berdoa supaya nanti malam kita juga praktek, saudaraku, supaya apa yang orang kalian alami, yang saya alami, Daud alami, kita juga alami kemenangan dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan sekali lagi semuanya.